Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Yusuf. Saya dari kelas A Ilmu Ekonomi dengan NIM 9414242008. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi, serta hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Baik, yang pertama, rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan masyarakat secara sederhana. RLS menunjukkan beberapa tahun rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan formal. Indikator ini penting karena memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian pendidikan di suatu wilayah. Rumus perhitungannya adalah dengan membagi total jumlah tahun sekolah yang sudah ditempuh oleh seluruh penduduk usia 25 tahun ke atas dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut. Secara teori, RLS memiliki hubungan yang sangat erat dengan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan merupakan bentuk investasi dalam human kapital atau modal manusia. Tenaga kerja yang berpendidikan lebih tinggi akan memiliki keterampilan yang lebih baik, produktivitas lebih tinggi, serta kemampuan untuk menguasai dan memanfaatkan teknologi yang lebih maju dalam jangka panjang. Meningkatnya RLS akan mempercepat proses modernisasi ekonomi, memperbaiki daya saing tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, RLS yang rendah akan menandakan bahwa sebagian besar tenaga kerja memiliki pendidikan terbatas yang menyebabkan rendahnya produktivitas, kesulitan bersaing di pasar global, serta lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua, angka partisipasi murni. Angka partisipasi murni adalah indikator pendidikan yang menggambarkan proporsi penduduk usia sekolah yang benar-benar bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Misalnya, anak usia 7-12 tahun diharapkan bersekolah di SD, namun anak usia 13-15 tahun di SMP dan seterusnya. Rumusnya adalah jumlah murid yang bersekolah sesuai jenjang usia dibagi dengan jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia tersebut, lalu dikalikan 100%. APM penting karena menunjukkan sejauh mana sistem pendidikan mampu menjangkau anak usia sekolah dan mengurangi angka putus sekolah. Hubungan APM dengan pertumbuhan ekonomi juga erat. Jika APM tinggi, artinya mayoritas anak-anak mendapatkan kesempatan belajar yang sesuai dengan usianya. Hal ini akan menjamin tersedianya sumber daya manusia yang lebih berkualitas di masa depan, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Sebaliknya, APM yang rendah menunjukkan banyak anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan atau tidak bersekolah sesuai jenjang. Kondisi ini akan menurunkan SDM, memperbesar risiko kemiskinan struktural, serta menghambat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Baik, yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan. Perhitungannya adalah jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja lalu dikalikan 100%. Angkatan kerja sendiri mencakup penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja maupun yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Hubungan TPT dengan pertumbuhan ekonomi sangat nyata dan langsung. Ketika TPT tinggi, maka banyak tenaga kerja yang tidak terserap dalam kegiatan produksi. Artinya potensi produktivitas nasional tidak termanfaatkan secara optimal. Hal ini menurunkan total output ekonomi, melemahkan daya beli masyarakat, serta mengurangi konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen utama dalam pembentukan PDB. Akibatnya pertumbuhan ekonomi melambat. Sebaliknya, TPT yang rendah menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja sudah bekerja dan berkontribusi terhadap produksi barang dan jasa. Hal ini meningkatkan pendapatan rumah tangga, memperbesar daya beli, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, TPT adalah indikator penting untuk mengukur sejauh mana perekonomian dapat menyerap tenaga kerja yang tersedia.
Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ini biasanya diukur melalui kenaikan produk domestik bruto (PDB real) dari tahun ke tahun. Perhitungannya adalah selisih antara PDB pada tahun berjalan dan PDB pada tahun sebelumnya. Kemudian dibagi dengan PDB tahun sebelumnya dan dikalikan 100%. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari faktor pendidikan dan ketenagakerjaan. Pendidikan yang baik yang tercermin dari tingginya RLS dan APM akan membentuk tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Sementara itu, rendahnya tingkat pengangguran TPT memastikan bahwa tenaga kerja tersebut benar-benar terserap dalam kegiatan produktif sehingga memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian. Yang kelima, keterkaitan RLS, APM, TPT terhadap PE. Jika kita lihat secara menyeluruh, terdapat hubungan yang saling melengkapi antara ketiga indikator sosial ekonomi ini. Dengan pertumbuhan ekonomi, RLS dan APM lebih mencerminkan investasi jangka panjang dalam pendidikan yang akan membentuk kualitas sumber daya manusia di masa depan. Semakin baik pendidikan, semakin tinggi produktivitas tenaga kerja, dan semakin besar potensi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Di sisi lain, TPT memberikan gambaran tentang kondisi pasar tenaga kerja saat ini. Rendahnya pengangguran berarti pemanfaatan sumber daya manusia berjalan optimal sehingga berdampak langsung pada peningkatan output ekonomi. Dengan kata lain, pendidikan RLS dan APM adalah fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sedangkan penyerapan tenaga kerja TPT rendah adalah penggerak pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Keduanya saling mendukung dan tidak bisa dipisahkan. Negara yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan harus memperhatikan kedua aspek ini secara bersamaan. Meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan lapangan kerja tersedia bagi tenaga kerja yang terdidik. Kesimpulannya, besar RLS, APM, TPT, dan PE adalah indikator yang saling berhubungan erat. RLS dan APM memberikan gambaran kualitas pendidikan yang berperan sebagai modal jangka panjang dalam pembangunan ekonomi, sementara TPT menunjukkan kondisi tenaga kerja yang berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi saat ini. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika pendidikan diperkuat melalui peningkatan RLS dan APM, serta pengangguran ditekan melalui penurunan TPT. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan di bidang ekonomi dan pendidikan harus berjalan beriringan agar mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.